Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan meninggikan kedudukan kalian. Quran surat Muhammad ayat 7. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga sampai kepada kita pengikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik yang diturunkan di tengah-tengah manusia. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menyaksikan kejayaan Islam menaungi, memberikan rahmat di bumi ini. Insyaallah Syariah Law Institute dengan pembicara tunggal yaitu Chandra Purnawirawan akan membahas pada sesi ketiga ini, yaitu adalah negara hukum. Apakah negara Islam atau negara khilafah itu masuk negara hukum? Pada bab sesi pertama saya sudah membahas mengenai bentuk negara dalam Islam. Kemudian di sesi kedua saya membahas mengenai sistem pemerintahan Islam, yaitu sistem pemerintahan khilafah, bukan demokrasi, kerajaan, kekaisaran, republik, dan seterusnya. Pada sesi ketiga ini lebih menekankan bahwa negara Islam atau negara khilafah adalah negara hukum. Kenapa saya membahas di sesi ketiga ini dalam negara hukum? Karena banyak tuduhan bahwa negara Islam bukanlah negara modern, bukan negara hukum. Karena saat ini dalam teori-teori hukum, negara modern itu adalah negara yang kemudian berdasarkan atas hukum. Jadi anggapan itu jadi banyak sekali di tengah-tengah para cendekiawan, para intelektual yang konsen di bidang hukum mengatakan bahwa menganggap bahwa khilafah dan negara Islam adalah negara yang tidak berdasarkan atas hukum, hanya berdasarkan atas perintah kepala negara, yaitu khalifah, atau juga sering disebut negara absolut atau negara yang tidak berdasarkan hukum. Sebelum kemudian saya akan membahas apakah khilafah itu negara hukum atau bukan, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu negara hukum. Jadi negara hukum itu merupakan terjemahan dari Rechtsstaat atau Rule of Law. Rule of Law itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Dalam arti yang sederhana, Rule of Law diartikan sebagai tidak ada satupun yang berada di atas hukum, dan hukumlah yang berkuasa. Ini poin utamanya. Jadi negara hukum adalah tidak ada satupun yang berada di atas hukum, dan hukumlah yang berkuasa. Oleh karena itu, konstitusi dan negara merupakan dua lembaga yang tidak bisa dipisahkan. Jadi secara sederhana yang dimaksud negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya negara dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintah berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Nah, lantas apa saja ciri-ciri yang disebut sebagai negara hukum? Apakah kemudian khilafah masuk ke dalam konteks itu? Pertama adalah ciri-ciri hukum itu, pertama adanya supremacy of law. Yaitu dalam suatu negara hukum,
maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi. Kekuasaannya harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan. Bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum. Dengan kata lain, hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat. Nah, lantas bagaimana dengan negara khilafah? Khilafah itu merupakan sistem politik Islam. Khilafah tidak sama dengan sistem diktator, tapi juga bukan sistem demokrasi. Salah satu prinsip penting dari khilafah yang sekaligus membedakan dari sistem lainnya, baik diktator maupun demokrasi, adalah bahwa kedaulatan, yakni hak untuk menetapkan hukum yang menentukan benar dan salah, yang menentukan halal dan haram, ada di tangan hukum syariah, bukan di tangan manusia. Karena itu, baik khalifah maupun rakyat atau umat sama-sama terikat kepada syariah Islam. Khalifah wajib menerapkan syariah Islam dengan benar, sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, kepala negara dalam Islam, khilafah, dibatasi oleh undang-undang, dibatasi oleh ketetapan hukum syara. Jadi oleh karena itu, negara khilafah adalah memiliki supremasi Allah, yaitu hukum di atas segalanya. Jadi hukum yang membatasi kekuasaan khalifah dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga yang lainnya. Jadi yang kedua adalah ada yang disebut dengan equality before the law. Equality before the law dalam negara hukum, kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama atau sederajat. Yang membedakan hanyalah fungsi, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat diatur, baik yang mengatur maupun diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang, hukum syariah. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang memiliki kekuasaan akan merasa kebal hukum. Jadi pada prinsipnya yang disebut dengan equality before the law adalah tidak ada tempat bagi backing yang salah, melainkan undang-undang ketetapan hukum syara merupakan backing terhadap yang benar. Jadi oleh karena itu, equality before the law adalah antara rakyat dan penguasa memiliki kedudukan yang sama sederajat. Dalam konteks equality before the law, ada kisah menarik yang kemudian bisa kita ambil, bisa kita menggambarkan bahwa negara Islam, negara khilafah memiliki sangat ketat sekali dalam equality before the law, tidak sama seperti dimiliki oleh negara-negara demokrasi dan negara lainnya. Sebagai contoh kasus adalah ketika pada Sayyidina Ali, Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, waktu itu berjalan melewati sebuah perkampungan, dan saat melintasi sebuah rumah, ia mendapati baju perang miliknya yang dipegang oleh seorang Yahudi. Kemudian Sayyidina Ali yakin bahwa itu adalah pencurinya, bahwa itu adalah baju miliknya. Kemudian Sayyidina Ali membawa kasus itu ke pengadilan. Anda siapa? Pada saat sampai ke pengadilan, seorang Yahudi itu kemudian merasa takut. Kenapa? Karena yang menjadi hakim ternyata adalah murid dari khalifah, yaitu Hakim Surai. Kemudian digelarlah persidangan itu. Pada saat sidang digelar, kemudian hakim yang itu Qadi Surai itu, yaitu merupakan murid dari khalifah Sayyidina Ali, kemudian ditanya. Hakim kemudian bertanya kepada khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, betulkah itu adalah barang milikmu?" Kemudian khalifah menjawab, "Ya, itu adalah barang milikku." Kemudian hakim bertanya kembali kepada khalifah, "Apakah engkau punya bukti?" Kemudian khalifah menjawab, "Saya punya bukti, yaitu pertama pekerjaku, yang kedua adalah anakku." Kemudian hakim Qadi Surai tadi mengatakan, "Kesaksianmu wahai khalifah ditolak." Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, "Apakah mungkin cucu Rasulullah kemudian itu berbohong?" Kemudian Hakim Surai berkata kembali, bahwa dalam konteks hukum ini, cucu Rasulullah adalah anakmu. Sementara anak tidak boleh menjadi saksi atas bapaknya.
Begitupun pekerja itu. Pekerja itu juga bekerja padamu. Berarti dia juga sama denganmu. Atau bagian dari keluargamu. Coba bayangkan. Khalifah, kepala negara di dalam persidangan. Kesaksiannya itu kemudian ditolak. Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan itu ditolak. Kemudian hakim kemudian memberikan keputusannya bahwa baju itu adalah milik seorang Yahudi itu. Apa kemudian respon dari Yahudi itu? Begitu tercengangnya Yahudi tadi, ternyata dia merasa tidak percaya, ternyata bisa mengalahkan seorang khalifah, sementara hakimnya adalah muridnya. Maka kemudian Yahudi itu bertanya kepada hakim, wahai hakim, apakah barang ini menjadi milikku? Maka hakim itu mengatakan, ya, engkau adalah pemilik yang sah. Kemudian akhirnya Yahudi itu setelah persidangan ditutup, dia masih tidak beranjak dari tempat duduknya. Kemudian dia berkata kepada hakim dan kepada Sayyidina Ali, pada saat persidangan sudah ditutup, Yahudi itu mengatakan, sesungguhnya baju ini adalah baju milik Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Ali. Kemudian akhirnya Yahudi itu kemudian meminta Khalifah mengulurkan tangannya dan kemudian akhirnya dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya dia kemudian memeluk Islam. Ini menunjukkan bahwa ternyata di dalam khilafah ada yang disebut dengan equality before the law, kesamaan hukum baik penguasa maupun rakyat. Ciri yang ketiga adalah human rights. Human rights adalah merupakan perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegaknya melalui proses yang adil. Nabi Muhammad SAW telah menegaskan hak-hak ini pada Haji Wada. Dari Abu Umamah bin Sa'labah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang merampas hak seorang muslim, maka dia telah berhak masuk neraka dan haram masuk surga. Seorang laki-laki kemudian bertanya, walaupun itu sesuatu yang kecil, wahai Rasulullah, beliau menjawab, walaupun hanya sebatang kayu arah. Hadis riwayat Muslim. Hak asasi atau human right di dalam Islam itu dilindungi. Pertama adalah misalkan hak hidup. Dalam hak hidup ini Allah menjamin kehidupan, di antaranya dengan melarang pembunuhan dan mengkhusus pembunuhnya. Bahkan hak mayit pun dijaga oleh Allah. Misalnya hadis Nabi, apabila seseorang mengkafani mayat saudaranya, hendaklah ia mengkafani dengan baik. Atau janganlah kamu mencaci maki orang yang sudah mati, sebab mereka telah melewati apa yang mereka kerjakan. Kedua hadis itu riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa ternyata Islam memiliki hak hidup. Kemudian ada hak kebebasan beragama. Di dalam Islam la ikraha fid din, qad tabayyana rusyd minal ghayy. Tidak ada paksaan kemudian memasuki agama yaitu Islam. Bagi non-muslim tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka dibebaskan untuk memeluk agamanya. Itulah usul dalam konteks kebebasan hak asasi manusia yang kemudian dilindungi oleh Islam. Oleh karena itu, dengan demikian maka terbantahlah sudah yang berpendapat bahwa khilafah adalah negara yang tidak berdasarkan hukum. Justru khilafah adalah negara yang berdasarkan hukum atau syariat serta dilaksanakan dengan penuh ketaatan dan kehati-hatian. Begitulah pembahasan pada sesi ketiga mengenai khilafah adalah negara hukum. Mudah-mudahan kajian sesi ketiga ini bermanfaat bagi kita semua dan kita amalkan untuk kaum muslimin yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.